Selamat sore, Pak Arnate dan rekan-rekan sekalian. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Neti Ariano dengan NIM 241052156, Program Studi Teknologi Industri Pertanian. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan eh, jurnal yang saya pilih, yaitu esterifikasi dan transesterifikasi minyak kelapa sawit off-grade menjadi biodiesel menggunakan katalis barium hidroksida. Jurnal ini dipublikasi oleh Nurfati Hayati, Zura Helwani, dan Saiful Bahri dari jurusan Teknik Kimia Universitas Riau. Next, ke pendahuluan dan latar belakang. Kita semua tahu bahwa kebutuhan akan energi terbarukan khususnya biodiesel terus meningkat sebagai alternatif bahan bakar. Indonesia sebagai produsen sawit terbesar memiliki potensi besar, namun fokus pada pemanfaatan minyak kelapa sawit off-grade. Minyak ini berasal dari buah sawit yang busuk atau ulat matang yang tidak diolah menjadi CPO karena memiliki kandungan asam lemak bebas yang sangat tinggi, yaitu di atas 5%. Tingginya kandungan ALB ini atau asam lemak bebas ini menjadi tantangan utama jika minyak ini langsung ditransestrifikasi menggunakan katalis basah, akan terjadi reaksi penyabunan yang signifikan. Reaksi ini akan mempersulit proses pemurnian dan menurunkan perolehan biodieselnya. Oleh karena itu, solusi yang diambil dalam penelitian ini adalah menggunakan proses dua tahap, yaitu esterifikasi dan yang kedua transesterifikasi. Next, urgensi dan tujuan dilakukannya penelitian ini. Dalam tahap transesterifikasi, penelitian ini memilih untuk menggunakan katalis barium hidroksida. BaOH2 adalah katalis heterogen yang menawarkan beberapa keunggulan krusial, mudah dipisahkan dari produk. Ya, yaitu mudah dipisahkan dari produk, dapat digunakan kembali, dan lebih ramah lingkungan dibanding katalis homogen. Kebaruan penelitian ini terletak pada aplikasi pada bahan baku eh, yang memiliki komposisi berbeda dalam minyak nabati murni yang biasa diteliti. Tujuan utama penelitian ini adalah menentukan kondisi operasi optimum, yaitu variasi jumlah katalis dan suhu reaksi untuk memaksimalkan yield atau memastikan kualitas biodiesel yang dihasilkan memenuhi standar mutu. Next, bahan dan alat penelitian. Bisa dilihat dari PPT tersebut, ini merupakan bahan-bahan yang dipakai atau alat-alat yang dipakai untuk melakukan penelitian ini. Tapi secara ringkas, bahan baku yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buah kelapa sawit off-grade yang telah busuk, bahan kimia utamanya adalah metanol, asam sulfat, yang sebagai katalis esterifikasi, dan barium hidroksida sebagai katalis transesterifikasi. Proses dimulai dengan pretreatment buah sawit melalui pengukusan dan pengepresan untuk mendapatkan minyak mentah. Kemudian dilanjut tahap esterifikasi, minyak direaksi pada suhu 60 derajat Celcius selama 1 jam dengan katalis H2SO4 1% dan rasio molar metanol minyak 12:1. Tujuannya untuk menurunkan ALB dari 12% menjadi di bawah 2%. Setelah itu masuk ke transesterifikasi, yaitu reaksi dilakukan 2 jam dengan rasio molar 9:1. Variasi yang diuji adalah suhu eh, dan jumlah katalis BaOH. Produk akhir diumumkan melalui pencucian dan pengeringan kemudian dianalisis menggunakan GCMS. Next, kita masuk ke hasil pembahasan. Hasil pembahasan. Tahap esterifikasi menunjukkan keberhasilan yang signifikan. Kadar ALB awal minyak off-grade adalah 12% setelah dilakukannya penelitian dan proses esterifikasi. Kadar ALB ini berhasil diturunkan menjadi 1,78%. Penurunan ini sangat penting karena memenuhi syarat untuk melanjutkan ke tahap transesterifikasi basah tanpa risiko penyabunan yang tinggi. Ini membuktikan bahwa pretreatment dua tahap yang tadi pendekatan yang tepat untuk minyak bermutu rendah. Optimasi kondisi eh, dari variasi yang diuji, kondisi operasi optimum untuk transesterifikasi. Nih, dari reaksi. Eh, dari variasi yang diuji tadi, kondisi operasi optimum untuk transesterifikasi adalah suhu 60 derajat Celcius dengan jumlah katalis BaOH sebesar 3%. Analisis menunjukkan bahwa suhu 60% adalah titik ideal
Suhu yang lebih tinggi seperti 70% justru menurunkan yield karena metanol menguap di atas titik didihnya. Sementara itu, peningkatan jumlah katalis hingga 3% meningkatkan luas permukaan kontak yang secara langsung mempercepat konversi triglycer- trigliserida menjadi methyl ester. Next ke karakteristik karakteristik biodieselnya. Kualitas biodiesel yang diuji dan dibandingkan dengan standar mutu hasilnya sangat memuaskan. Kadar metil ester total mencapai 98% dengan komponen utama adalah asam palmitat dan asam oleat. Ini menunjukkan konversi yang hampir sempurna. Secara fisik, parameter yang penting telah memenuhi standar mutu SNI dan ASTM. Seperti yang terlihat pada tabel, densitas dan viskositas berada dalam rentang standar. Titik nyalanya tinggi, yang tinggi menunjukkan keamanan yang baik untuk penyimpanan. Dan bilangan asam bisa dilihat bisa berada di bawah batas maksimum 0,5 mengindikasikan kualitas yang baik. Jadi kesimpulan pada jurnal ini yaitu sebagai kesimpulannya, penelitian ini berhasil membuktikan bahwa minyak kelapa sawit off-grade dapat dikonversi menjadi biodiesel berkualitas tinggi melalui proses dua tahap menggunakan katalis B-alpha. Kondisi optimum yang ditemukan adalah 60% dan 3% katalis menghasilkan biodiesel yang memenuhi standar mutu. Dan implikasi dari penelitian ini adalah peningkatan nilai ekonomi dari limbah sawit off-grade yang secara strategis mendukung kemandirian energi nasional. Cukup sekian presentasi saya dari hasil penelitian ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Arnate dan rekan-rekan sekalian. Eh, Mohon maaf jika ada kesalahan atau kurang atau salah yang kata saya. Terima kasih.